Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama gua Bambang Firdiansa. Kali ini coba kita akan ngebahas satu topik yang sangat kontroversi di tanah air, yaitu di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah ini akan dipilih kembali oleh DPRD. Apakah ini kembali ke masa lalu atau ini adalah solusi masa depan? Oke, sahabat-sahabat semua, pastinya sahabat-sahabat semua juga sudah tahu ya sejarah kita sebelum, yaitu di era-era sebelum sebelum reformasi, di mana kita melakukan di mana waktu dulu pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD. Tapi setelah 2004 kita sebagai masyarakat bisa langsung melakukan pemilihan. Nah, apakah ini adalah sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan? Gitu. Atau justru yang ikut-ikut negara lain, misalkan kita dibanding-bandingin nih, di negara yang lain memang sudah ini dipilih oleh pemerintah, oleh DPRD gitu, pemilihan kepala daerah. Atau bagaimana? Nanti kita simak dari berbagai sudut pandang. Karena alasan pemerintah ketika memang ini dipilih oleh masyarakat ini mahal gitu. Nah, apakah ketika ini kembali lagi ke DPRD ini akan menjadi murah? Apakah memang, ya kita nanti bahaslah dari berbagai sudut pandang. Jadi sahabat-sahabat semua, kalimat mahal ini yang diungkapkan oleh pemerintah ini menjadi salah satu logika cara berpikir pemerintah untuk mengembalikan kembali pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mari terus simak videonya, tonton terus agar kita tidak salah kaprah, dan saya kembalikan terhadap kesimpulannya ini nanti. Saya kembalikan terhadap cara pandang masing-masing. Apakah memang ini sahabat-sahabat semua yang hadir ini pro atau kontra, atau masih dua-duanya masih bingung? Apakah saya ikut misalkan mendukung untuk dilakukan pemilihan kepala daerah ini oleh DPRD, atau memang oleh masyarakat saja seperti hari ini? Terus simak videonya sampai tuntas. Oke, thank you sahabat-sahabat masih stay di video ini. Sahabat-sahabat semua, baik lagi, tadi kita sudah ngebahas tuh wacana akan dikembalikannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan kalian pastinya udah mikir nih, apakah memang ini adalah sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan gitu. Apakah ini adalah solusi atau malah langkah mundur begitu. Nah, sekarang kita bahas nih ya. Misalkan nih, ini balik nih, ini beneran nih, balik lagi sama DPRD. Bupati, wali kota, gubernur, ini dipilih lagi nih sama DPRD. Ini menarik nih yang harus kita bicarakan. Kalau sistem ini benar terjadi, gimana menurut sahabat-sahabat semua? Biar nggak terjadi transaksional gitu antara si pasangan calon, baik itu bupati, wali kota ataupun gubernur, dengan DPRD di wilayahnya masing-masing. Yakin nggak sahabat-sahabat semua bahwa itu tidak akan terjadi transaksional? Ya kan? Yakin nggak? Karena ini lebih mudah mengkondisikan, misalkan dianggap saja di satu daerah itu hanya 50 anggota DPRD, misalkan di tingkatan kabupaten. Dan 50 orang ini sangat mudah untuk dikondisikan, dan sangat sangat mungkin untuk terjadi sebuah transaksional gitu. Dan layaknya demokrasi itu, menurut gua bahwa demokrasi itu adalah idealnya melakukan atau memberikan ruang terhadap masyarakat, memberikan ruang terhadap rakyatnya untuk memiliki hak pilih langsung gitu. Dan sahabat-sahabat percaya nggak kalau misalkan ini dibalikan lagi ke DPRD bahwa hak kita sebagai masyarakat itu benar-benar diwakili oleh DPRD untuk melakukan pemilihan kepala daerah di tingkatnya masing-masing. Oke, sahabat-sahabat, biar tambah seru bolehlah komentar di bawah ya. Oke sahabat-sahabat, welcome back sahabat-sahabat. Terima kasih masih stay. Kita lanjut lagi ya obrolan kita yang santai tapi tetap kritis. Baik lagi soal wacana pemilihan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Sekarang coba kita lihat sisi keuntungannya. Salah satu alasan yang sering diungkapkan oleh pemerintah, alasan yang diungkapkan yaitu adalah perihal efisiensi anggaran. Apakah yakin
ini akan lebih efisien. Karena hari ini dikatakan bahwa ini sangat mahal sekali katanya. Ya mahalnya dalam sisi apa? Mahal dalam sisi pengawasan katanya, mahal dalam sisi pembuatan baliho, mahal dalam sisi penganggaran, logistik, sampai katanya mahal banget deh katanya dari sisi kampanye. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini mahal hemat buat siapa gitu? Kalau mahal itu buat siapa? Kalau hemat buat siapa? Buat rakyat atau buat sistem? Dan satu lagi sahabat-sahabat, ada argumen yang mengatakan bahwa DPRD ini lebih ngerti apa yang memang menjadi kebutuhan daerahnya. Karena mereka adalah wakil rakyat atau wakil kita ya. Tapi pertanyaan, apakah wakil rakyat ini benar-benar mewakili aspirasi kita? Atau mereka malah mewakili kepentingan golongan atau partainya saja? Kan begitu. Jadi apakah sistem ini lebih efektif? Atau malah bikin kita kehilangan kepercayaan, kan begitu? Kehilangan kontrol atas siapa yang akan memimpin daerah kita. Yuk kita kipas tuntas videonya di segmen berikutnya. Oke sahabat-sahabat, setelah kita melakukan pembahasan pro dan kontra terhadap apa yang memang diperbincangkan, yaitu adalah pemilihan kepala daerah tetap oleh masyarakat, oleh rakyat, atau balik ke DPRD, yang pasti siapapun yang terpilih atau siapapun pemimpin atau yang memenangkan pemilihan di kemudian hari itu, baik dipilih oleh masyarakat ataupun dipilih oleh DPRD, dia bisa menjalankan amanah itu dengan benar, dia bisa menjalankan semua titah dan perintah dari undang-undang itu, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menuju lebih sejahtera. Bukan menjadi salah satu perintah untuk menjadi kepentingan politik, kepentingan partai politik atau kepentingan golongan. Itu sih sebetulnya sahabat-sahabat yang paling terpenting. Kalau kita tetap memakai sistem pemilu langsung, tantangannya kita harus bisa meminimalisir politik uang, kan begitu, dan memperbaiki kualitas si calon, kan begitu. Kalau balik lagi ke sistem DPRD, transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas utama. Intinya demokrasi itu bukan cuma soal cara memilih, sahabat-sahabat, tapi juga soal bagaimana pemimpin yang terpilih menjalankan amanah dengan baik. Itu sebagai rakyat kita harus tetap kritis. Sebagai rakyat kita juga harus aktif mengawasi apapun sistemnya. Mau sistem balik ke masyarakat ataupun mau sistemnya balik lagi ke DPRD yang melakukan pemilihan itu. Oke, segitu dulu dari gua, Momong Ferdiansyah. Lain kali kita bisa discuss, atau silakan teman-teman jika ada masukan dan tanggapan dari obrolan yang sangat santai ini, bisa silakan komen di kolom di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Ingat, obrolan kita santai aja, bos ya, tapi tetap kritis tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.